Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengawas, Bapak Komite, serta undang-undangan orang tua murid menghadiri undangan kami pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Komite SDN 41 Sungai Ambawang, yang tidak asing ini Bapak Dr. Andes Hadi, Pak Saiful Asari MM. Sehat aja Pak. Yang saya hormati Bapak pengawas kita yang baru ini, Bapak Moher SPD. Beliau baru di sini belum lama lagi mau pensiun. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Yang terhormat Bapak Korwil ini nggak ada ya Pak ya. Bu Erlina mungkin berhalangan. Senantiasa alhamdulillah beri lindungan, kita semua diberi sehat, diberi umur. Semoga kita masih bertatap muka di STN 41 dalam rangka bisa sambut di STN 41 ini. Untuk mempersingkat waktu, baiklah akan saya bacakan susunan acara bisa sambut Kamis 11 November 2021. 1. Pembukaan. 2. Kata sambutan Ketua Panitia. 3. Sambutan Kepala Sekolah SDN 41 yang lama. 4. Kata sambutan Kepala Sekolah baru SDN 41. 5. Kata sambutan Komite SDN 41. 6. Kata sambutan Korwil Arina SPD atau yang mewakili. 7. Lagu himne guru siswa-siswi kelas 5. 8. Penyerahan cenderamata. 10. Kata sambutan pengawas lama. 11. Lagu semua tentang kita. 12. Pesan dan kesan dari guru yang promosi. 13. Pesan dan kesan dari guru yang promosi, Ibu Kusri dan Pak Muhammad. 14. Pembacaan doa. Terakhir penutup. Itulah serangkaian acara kita pada hari ini yang dapat saya bacakan. Untuk acara kedua, yaitu laporan Ketua Panitia kepada Ibu Isnawati SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdiri ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang duduk di depan, yang terhormat Ibu Korwil atau yang mewakili. Kebetulan hari ini katanya tidak hadir ya Pak ya. Yang terhormat Bapak Pengawas SD yang baru ataupun yang lama. Yang terhormat Bapak Komite SDN 41, Ibu Kepala Sekolah yang lama dan yang baru, serta untuk rekan kami Pak Muhammad dengan Bu Kusridi yang saya sayangi. Bapak Ibu yang telah hadir menghadiri acara ini, walaupun acaranya tidak begitu meriah, mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung dengan hikmat ya Bapak Ibu ya. Kita hari ini masih diberi nikmat sehat, walaupun di SD 41 kalau hujan lagi kita pakai sampan nanti Bapak Ibu ya. Nah inilah SD 41. Terima kasih kawan-kawan guru yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih.
karena sebagai ketua panitia saya hanya berdiri di depan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekiranya dalam penyambutan kami kurang berkenan, tadi ibu-ibu yang diundang tidak dihiraukan, udah lama duduk di depan kelas tidak disuruh masuk ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf saya selaku panitia banyak kurangnya Bapak Ibu ya. Banyak kurangnya, mungkin dalam tutur kata, dalam tingkah laku kami banyak yang membuat Bapak Ibu kurang berkenan. Jadi pada kesempatan ini bisa sambut Kepala Sekolah SD 41 Sungai Emawang antara Bu Magdalena MPD dengan Bu Yasmuharia MPD kita laksanakan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, sebagai mempersingkat waktu, sekali lagi saya mohon maaf sekali kalau kiranya dalam pelaksanaan ini banyak kekeliruannya ya. Saya akhiri kata sambutan saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Musnawati yang memberikan penjelasan supaya bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara ketiga yaitu kata sambutan Kepala Sekolah SDN 41 yang lama, Ibu Magdalena MPD. Kepada Ibu Magdalena kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Bapak Pengawas Pak Waris MSI, yang terhormat Bapak Pengawas terbaru Pak Buher SPD, yang terhormat Bapak Komite Dr. Andes Saiful Akhir MSI, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 41 Ibu Hajah Yasmuharia MPD, yang kami hormati rekan kepala sekolah kami yang baru yang kami banggakan, Bapak Muhammad SPDI dan Ibu Musrini MPD, Bapak Ibu yang ada di lingkungan SD 41, orang tua murid yang hadir, kemudian anak-anak yang mewakili, ada beberapa di sini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT. Hari ini kita masih diberi nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Hari ini suatu kebahagiaan bagi saya bisa diundang dan berdiri di depan Bapak Ibu, walaupun sebenarnya bertolak belakang dengan hati kita. Ada rasa bangga, juga ada rasa sedih. Kenapa? Karena selama 20 tahun saya di SD 41 tentunya membuat kenangan yang manis, asin, pahit semuanya ada. Nano-nano, hidup kan begitu ya Bapak Ibu. Hidup itu nano-nano, ada manisnya, ada pahitnya, ada asin, tapi lebih banyak manisnya Pak. Alhamdulillah lebih banyak manisnya daripada pahit, asin dan sebagainya. Itulah hidup. Nah, mungkin yang pertama-tama Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang selama ini, terutama untuk Bapak Pengawas, membimbing kami dari kami menjadi guru biasa sampai akhirnya diberi kepercayaan untuk memimpin selama 2 tahun PLT Pak Waris, dan juga Bapak Komite dari pertama saya ngajar di sini Pak Saiful Ahyar yang dengan setia mendampingi kami di SD 41 sampai hari ini. Mudah-mudahan sampai beliau pensiun pun masih tetap berada di sisi kita. Kemudian kepada Pak Muhir, selamat bergabung walaupun hanya tinggal beberapa bulan. Pak Pengawas kita tinggal beberapa bulan lagi Bapak Ibu. Jadi Januari beliau pensiun, masih ada waktu 1 bulan. Alhamdulillah, puji syukur semua. Dan Bapak Ibu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya
Jika ada kata, tutur kata, perbuatan saya yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan karena kesalahan itu adalah milik saya dan kesempurnaan adalah milik Allah. Sekali lagi saya mohon maaf, saya dan keluarga mungkin selama 20 tahun ini sempat menyakiti hati Bapak Ibu, baik secara gurauan dan sebagainya. Jadi tolong dimaafkan karena saya pun sudah memaafkan mungkin ada kesalahan yang Bapak Ibu perbuat. Nah, untuk Ibu Yas Moharia, titip sekolah, titip kawan-kawan guru kami banyak kekurangan. Dan banyak PR-PR kami yang belum terselesaikan. Kami titip dengan Bu Yas. Jika ada kekeliruan kami sebelumnya, tolong dimaafkan. Jangan diceritakan kepada siapa-siapa. Inilah kami. Jangan diceritakan. Tapi tolong diperbaiki. Baiklah Bapak Ibu, tak bisa saya ngomong banyak-banyak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Madalena. Saya kalau melihat dalam keadaan seperti ini, Ibu Madalena, saya pun terharu saya ya. Ya, terima kasih Ibu Madalena tadi banyak penjelasannya supaya bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara keempat yaitu kata sambutan kepala sekolah yang baru itu Ibu Hajah Bu Yas Moharia MPD. Kepada Ibu Yas kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya berbicara, rasanya air mata tak terasa mengalir. Tapi itulah pasangan kehidupan. Ada siang, ada malam, ada panas, ada hujan, ada pertemuan dan ada perpisahan. Yang terhormat Bapak Pengawas SD, Pak Waris, SPD, MM, yang terhormat dan selamat datang Pak, Bapak Pengawas SD, Bapak Moher SPD, yang saya hormati Bapak Ketua Komite SD 41 Sungai Bawang, Bapak Dr. Andes Saiful Ahyan, MSI. Selamat kenalan Pak sama saya. Yang saya hormati rekan sejawat saya Ibu Mahdalena MPD. Saya hormati dan maaf Pak Muhammad dan Bu Kusini, Pak Muhammad SPDI yang alhamdulillah pindah karena mendapat jabatan yang lebih baik. Juga teman sejawat kami Bu Kusini MPD. Dan tak lupa kami hormati Ketua Panitia acara pisah sambut pada hari ini, yang terhormat rekan-rekan guru SD 12 Sungai Bawang, Bapak, Ibu, orang tua yang mewakili dari orang tua murid SD 41 yang hadir hari ini. Selamat datang Bapak Ibu. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suasana mendung, dalam suasana Covid, mudah-mudahan hati kita tidak mendung ya Bapak Ibu, seperti suasana hari ini. Kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat hadir di sini untuk melaksanakan tugas kita sehari-hari.
Bapak, hari ini kami meliburkan anak-anak karena supaya lebih fokus kepada acara ini. Kalau kami masih mengadakan kegiatan pembelajaran, takutnya anak-anak kemana karena banjir. Sebelum saya mulai, saya mau berhadiah sedikit. Mama berjalan ke kota baru. Ketupat dibuat oleh Aminah. Terimalah saya sebagai kepala sekolah baru. Semoga dapat menjalin kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya mau ngomong apa Pak Bayu, saya mau mengenalkan diri saja ya Pak. Mungkin dari orang tua murid belum kenal pada saya. Kalau kawan-kawan guru alhamdulillah tak kenal, karena saya bukan orang asing lagi, masih orang lama di sini. Bapak Ibu, saya alamat di KTP-nya masih Sekayam 9. Sekayam 9 di sana nomor 122. Itu alamat KTP saya belum berubah Pak. Walaupun rumah saya sudah berubah. Dan saya memang masih tinggal di sini rumahnya. Orangnya udah pindah tahun 2014. Karena suami saya pengen dekat dengan orang tuanya, maka saya pindah di Desa Kapur Pak. Desa Kapur, itulah asal suami saya. Jadi rumah ini saya kontrakan. Sekarang alhamdulillah masih kosong Pak. Jadi suasana SD 41 bagi saya bukan barang baru. Yang barang barunya adalah tugas Pak. Tugasnya barang baru bagi saya. Karena saya ini belum banyak pengalaman seperti Bu Madalena. Beliau udah senior, udah 20 tahun di sini, sudah tahu manis, asin, pahitnya SD 41. Nah, mudah-mudahan Ibu Madalena mau bimbing saya yang belum tahu manis, asam, pahitnya SD 41. Semua itu mungkin harus kita jalani karena tugas kita sudah ditakdirkan. Jadi kembali kita kepada takdir, apapun itu, manis, pahit, kita harus menerima dan menjalankannya dengan ikhlas serta berusaha untuk selalu mengevaluasi. Ya, apapun itu kita harus evaluasi di sisi kemarinnya. Mana yang kurang baik, tolong kita buang, dan yang bagus kita pertahankan, kalau bisa kita tingkatkan. Jadi Bapak Ibu, sengaja kami memilih acara ini mudah-mudahan nyaman. Artinya sakit-sakit nyaman, mau memadukan jadwal. Karena kadang Bu Madalena sempat, saya tak sempat. Komitenya yang tak sempat. Makanya mohon maaf sekali lagi pada Pak Komite, kepada Ibu Madalena. Acaranya sangatlah sederhana. Tapi bukan acara ya yang sederhana atau tidak, tapi momennya yang kita ambil, bahwa kita adalah saudara. Dalam arti kata sepucuk kertas kita berpisah, tetapi dalam hati kita tetap satu. Karena kita semua adalah abdi negara, tugasnya sama, mencerdaskan anak bangsa dimanapun kita berada. Haruslah kita jalin kerjasama ya Pak, kerjasama dengan orang tua murid, selaku pendukung dan program kegiatan sekolah. Sekolah tidak akan maju Bapak Ibu tanpa ada dukungan orang tua murid. Sehebat dan sepintar apapun guru, tanpa ada dukungan dari Bapak Ibu, kami tidak ada apa-apanya. Terutama Bapak Ketua Komite. Jadi sebelum saya melangkah, saya mohon bimbingan Bapak sebagaimana yang telah Bapak berikan bimbingan kepada kepala sekolah yang baru. Salah saya, Pak sekolah yang lama. Nah, saya yang baru yang mohon bimbingan dan pencerahan dari Bapak. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada pantun ya Pak, saya mau sampaikan sedikit. Setelah buayan kampung sebelah, terlihatlah sawah sudah diolah. Semoga saya sukses menjadi kepala sekolah. Semoga saya tak pernah lupa merasa lelah. Amin.
Ilmu Agung, sampaikan salamku padanya. Siapa nama Agung ini? Tidak ada. Kalau nanti Bapak Ibu bingung, marilah kita tanyakan langsung pada saya kalau saya bisa. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas undangan yang kami sampaikan ala kadarnya. Mudah-mudahan niat baik kita semua akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyambutan kegiatan kami banyak terdapat salah dan kekurangan, baik kami sadari maupun tidak kami sadari. Kami mohon sudilah kiranya Bapak Ibu dan hadirin sekalian hari ini memberikan maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Yas yang berbanyak memberikan penjelasan kepada kita semua, sehingga apa yang dikatakan Yas bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara keempat, yaitu acara kelima, pada sambutan Bapak Komite SDN 41 Sungai Embawan kepada Bapak Dr. Andes Haji Saiful Ahyar MM, kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pak Haris, Pak Haris, mohon maaf kalau saya salah sebelumnya. Yang saya hormati Bapak Haris, karena baru ketemu ini jadi alhamdulillah pada hari ini bisa silaturahmi Pak ya. Yang saya hormati Bapak Muhammad, yang saya hormati Ibu Magdalena, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 41 Ibu Yas Muhadia, salam kenal ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta ibu-ibu ayahnya, orang tua siswa SD 41 serta hadirin yang bahagia dan ketua panitia nih Pak, maaf Bu. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang selalu melimpah rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahmi di SDN 41 dalam rangka kisah sambut kepala sekolah SDN 41 dari Ibu Magdalena kepada Ibu Yas Muhaidiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, di organisasi ataupun di satuan pendidikan ataupun dimanapun organisasi itu untuk katakanlah pertukaran pimpinan itu sudah biasa, dan itu menunjukkan bahwa organisasi itu sehat. Kalau organisasi itu katakanlah itu saja ketuanya atau kepala sekolahnya, berarti itu menunjukkan ada yang kurang sehat lah, dalam arti seperti itu. Tapi alhamdulillah pemerintah Kabupaten Buraya telah melakukan itu, walaupun kata Pak Aris, saya ini sebentar lagi dan anak kecil masih ditempatkan di yang baru. Tapi hal ini memang katakanlah supaya ada motivasi, ada semangat. Kalau kita di tempat baru itu tentulah kita ingin lebih baik. Kalau saya ini harus lebih baik nih.
seperti itu ya Bu Madalena ya. Nah, dengan motivasi yang bagus itu sehingga apa yang diinginkan pemerintah untuk meningkatkan mutu, pertama mutu pelayanan pendidikan, kemudian ya hasilnya kalau dengan pelayanan mutu yang baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Nah, dan sampai itu juga pada kesempatan ini saya atas nama yang masyarakat mewakili masyarakat di sini yang diamanakan sebagai ketua komite, walaupun ya saya ini udah lama juga di sini semenjak SD ini berdiri sampai sekarang. Nah, dan nanti pun ya perlu dipikirkan untuk ya karena sudah terlalu lama perlu juga lah nanti ada pembaharuan atau peremajaan. Dengan perubahan ini tadi saya katakan dengan Bu Madalena, terima kasih Bu Madalena atas pengabdiannya di SD 41 ini. Semoga di tempat yang baru nanti lebih sukses, lebih baik. Begitu juga kepada Bu Yasmuhalia, selamat datang Bu di SD 41 ini. Semoga kerjasama kita antara komite dengan sekolah, dengan dewan guru, dengan orang tua tetap terjalin dengan baik. Nah, dan saya sebagai pengurus komite siap membantu sesuai dengan kemampuan kami untuk memajukan sekolah SD 41 ini. Nah, dan juga kami mohon dukungan dari dinas, dalam hal ini pengawas, untuk terus tidak henti-hentinya untuk memberikan pembinaan, masukan di SD 41 ini supaya SD 41 ini lebih baik. Nah, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui wilayah kami ini kemarin memang masih katakanlah antara kota dan kabupaten. Nah, sekarang ini sudah ada penetapan dari pemerintah pusat dari Mendagri bahwa wilayah kita ini sudah masuk wilayah Sungai Ampawah, Kabupaten Kuburaya. Nah, sehingga yang kemarin pada saat acara di sini agak tegang sedikit, ya karena ya sebenarnya kalau pemerintah cepat katakanlah, karena memang kami yang masyarakat yang tinggal di sini ini ya katakanlah terombang-ambing lah. Bayangkan Bapak 20 tahun lebih Pak. Nah, dengan kondisi jalannya tidak diperhatikan, nah, sehingga ya saya kira teman-teman juga agak emosi lah. Nah, tapi kalau pemerintah itu cepat, saya kira ya tidaklah terjadi seperti ini. Tapi alhamdulillah kemarin sudah ada keputusan dari Mendagri bahwa status wilayah keempat ini sudah masuk ke wilayah Ampawah. Nah, dengan demikian barangkali konsentrasi pemerintah Kuburaya juga sudah fokus lah. Kalau kemarin mungkin masih mikir-mikir nih, kalau mau bangun ke SD 41 nanti kalau diambil kota nih rugi lah kita ya. Nah, pastilah ada hitungan seperti itu. Nah, tapi syukur alhamdulillah wilayah ini sudah masuk Ampawah. Nah, dan berikutnya barangkali bagi yang mohon maaf saya hanya sharing aja nih. Kalau ingin maju memang kita pertama kalau saya pernah di pariwisata dulu itu pakai ATM Pak kalau ingin maju. Hanya itu
Jadi kalau Bapak Ibu kepala sekolah lah terutama ini, hanya itu amati. Jadi kita ke sekolah yang lebih maju, lebih bagus, kita amati bagaimana sekolah itu pengelolaannya, manajemennya, dan semuanya lah. Nah, iya. Sehingga melihat sekolah itu yang bagus, itu yang kita amati. Nah, kemudian sudah kita amati, T-nya itu kita tiru. Kita tiru sehingga dengan kita melihat tadi sekolah itu bagus dari pengelolaannya, oh ini boleh kita ambil itu kemajuan sekolah kita. Nah, seperti itu. Kemudian N-nya kita modifikasi, modif sesuai dengan kondisi sekolah kita. Oh, cocoknya sekolah kita seperti ini. Nah, walaupun barangkali kondisi sekolah yang kita amati tadi agak beda ininya, tapi ya kita modif lah, mendekati apa yang kita harapkan bisa sekolah kita ini maju. Nah, barangkali pada kesempatan ini terima kasih sekali lagi kepada Bu Magdalena yang telah katakanlah bertugas dari awal sebelum jadi kepala sekolah juga. Mudah-mudahan karirnya menanjak terus seperti slogan Kuburaya menanjak. Nah, begitu juga Bu Yasmuhanelia. Nah, semoga apa yang diamanahkan oleh pemerintah ini bisa dilaksanakan dan didukung oleh pertama Dewan Guru dan masyarakat di sini. Semoga apa yang diharapkan, yang kita harapkan, yang diharapkan pemerintah bisa terwujud dengan baik. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih juga kepada Bapak-Bapak pengawas, Pak Muhammad ya, atas dukungannya sehingga sekolah ini dapat berjalan dengan baik. Dan tadi saya Bu Magdalena pantun juga ya. Bu, ini saya pantun juga lah ya. Tapi saya pantunnya pantun kelapa ya tadi. Apa guna memarut kelapa kalau tidak ada santannya? Apa guna menjadi pendidik kalau tidak dapat membangun bangsa? Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saiful Rahman memberikan penjelasan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara ke-6 yaitu kata sambutan dari Korwil atau yang mewakili Bapak Waris SPNM, kepada Bapak Waris kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Saiful Rahman SI selaku Ketua Komite di SD 41 Sungai Ambawan. Yang saya hormati rekan saya Bapak Muhammad SPB, pengawas baru yang ditugaskan pemerintah Kabupaten Kuburaya terhitung mulai tanggal 1 Oktober, tapi SK-nya baru keluar pada minggu yang lalu. Yang saya hormati Ibu Magdalena, Kepala Sekolah SD 41 yang lama, yang saat ini dimutasikan ke SD 01 Sungai Ambawan. Yang saya hormati Ibu Yasmuhanelia, Kepala Sekolah SD 41 yang baru. Yang saya hormati Ibu Kusrini, Guru SD 41 yang dimutasi
dimutasikan dan menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah SD 39 di Kecamatan Sungai Ambawang. Yang saya hormati Bapak Muhammad Sama, guru SD 41 yang dimutasikan dan menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah di SD 9 Kecamatan Sungai Ambawang di daerah Meranti ya Pak ya. Di 17 di daerah Bangkaret ya, di daerah Bangkaret. Ada Bugis ya, Pak Bugis. Kebetulan saya sudah pernah ke sana Pak. Yang saya hormati Ibu Eva, Ibu Bu Amayati, Kepala Sekolah yang diundang pada kegiatan ini, Bapak dan Ibu Dewan Guru yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak dan Ibu undangan wali murid SD 41 yang mewakili Bapak dan Ibu yang lain yang pada saat ini hadir di ruangan ini, serta Bapak anak-anak yang Bapak cintai. Alhamdulillah hari ini kita bisa menghadiri undangan Ibu Tias untuk melaksanakan kegiatan kisah sambut pada jabatan Kepala Sekolah dan mutasi guru ke Kepala Sekolah SD 41 Sungai Ambawang ini. Seperti yang sudah disampaikan Bapak Ketua Komite tadi, bahwa mutasi jabatan adalah hal biasa pada jenjang karir yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Raya. Hal ini adalah sebagai jenjang karir dan kebutuhan organisasi dan pembinaan karir, pemberian pengalaman dan peningkatan kemampuan bagi kepala sekolah yang menduduki jabatan baru. Jadi kepala sekolah yang dipindahkan adalah kepala sekolah yang mempunyai pengalaman sehingga mampu meningkatkan kemampuannya untuk berkembang di sekolah yang baru. Bapak dan Ibu, saya yakin bahwa kepala sekolah yang dimutasikan ini atau yang ditunjuk sebagai kepala sekolah yang baru itu adalah kepala sekolah yang mempunyai loyalitas tinggi terhadap tugas. Ya, jadi saya yakin dan percaya sehingga nanti bisa berkembang di sekolah yang baru. Kemudian juga mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang diembannya. Sebagai contoh bahwa sekolah yang berkembang, sekolah yang maju dengan adanya pembinaan karir terhadap kawan-kawan guru yang ada di lingkungan SD 41 ini. Walaupun pada saat ini guru SD 41 itu adalah kurang secara keseluruhan, karena menurut pemerintah ini kadang-kadang menuntut kita untuk maju. Tetapi kadang-kadang pemerintah juga tidak memperhatikan bahwa standar pelayanan minimal itu jika sekolah itu 12 kelas, seharusnya berapa guru yang harus ada itu kadang-kadang tidak perhatikan. Sehingga kalau ada PISA ya, standar organisasi PISA yang mengklasifikasikan bahwa kita standar mutu kita itu rendah 74 peserta, kita diurutkan keempat paling bawah dari negara-negara yang lain. Kadang-kadang yang terkena itu dampaknya adalah kita-kita yang di bawah Pak. Guru terutama lembaga pendidikan, tetapi mereka tidak pernah tetapi pemerintah itu belum pernah melaksanakan atau tidak memenuhi standar pelayanan minimal yang dikehendaki. Kadang-kadang apalagi yang terutama di sekolah dasar. Kalau di SMP dan SMA itu perhatiannya sudah lumayan Pak ya, sudah lumayan. Sebagai contoh misalnya pemerintah itu menggencarkan literasi, perpustakaan, pemanfaatan sekolah perpustakaan.
perpustakaannya ada, tapi buku-bukunya tidak semua sekolah ada. Kemudian tenaganya juga begitu Pak. Kadang-kadang tenaganya harus guru, sudahlah gurunya kurang, kapan istirahatnya? Kalau mencapai itu, mestinya standar pelayanan minimal yang dicanangkan oleh pemerintah itu terpenuhi. Tapi kita sekarang ini masih belum, SPM kita itu masih jauh dari harapan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu kepala sekolah, dengan hal-hal seperti ini, saya yakin dan percaya bahwa kepala sekolah itu bisa menangani hal-hal atau menghadapi hal-hal seperti ini sehingga tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Ya, apalagi sekarang ini masa pandemi Pak ya. Jadi pemerintah itu karena sekarang ada supervisi mutu, jadi supervisi mutu itu dari kementerian, ya, dari kementerian bahwa sebentar lagi akan ada mungkin dari pengawas yang akan datang, tetapi supervisi mutu itu tujuan yang paling utama adalah kayaknya masih di sekitar COVID-19, artinya keselamatan dan keselamatan anak-anak dan dewan guru atau tenaga TK itu masih yang diutamakan. Jadi ke arah tujuan pendidikan itu masih sekarang ini masih belum ditangani secara serius ya, belum ditangani atau belum dilaksanakan. Ini sebagai contoh, kalau tujuan pendidikan itu kan kalau dulu implementasinya dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu ada yang namanya lomba misalnya ya, lomba OSN. Kalau dulu OSN sekarang diganti KSN ya, KSN, kemudian ada O2SN ya, kemudian ada dan sebagainya. Itu adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tujuan pendidikan. Yaitu tujuan pendidikannya apa? Ya minimal ya kalau bahasa kampungnya itu anak pintar. Anak pintar itu banyak. Anak pintar itu pintar intelektual melalui Olimpiade Sains Nasional, kalau dulu sekarang diganti. Kemudian anak yang nggak bisa mencapai Olimpiade atau anak yang intelektualnya mungkin bisa mencapai dengan cara olahraga. Kemudian ada cara seni. Kemudian ada cara literasi dengan bahasa. Nah hal-hal ini pada masa pandemi ini pemerintah juga tidak menstandarkan untuk pencapaian ini. Tapi yang distandarkan untuk pencapaian adalah masih di masalah kesehatan dan keselamatan siswa dan tenaga pendidik dan tenaga pendidik dan tenaga GTK-nya ya, GTK-nya. Jadi itu hal-hal yang perlu kita pahami pada masa pandemi ini. Kemudian bagi Bapak Ibu kepala sekolah yang baru, diharapkan segera melaksanakan tugas dengan baik ya. Jadi bagi Ibu Yas ya, Ibu Yas di sini, tolong lanjutkan program-program yang sudah diprogramkan oleh kepala sekolah yang terdahulu, terutama program-program yang kira-kira bisa meningkatkan tujuan pendidikan kita. Kemudian sama dengan Pak Muhammad dan Ibu Susrini yang ditempatkan di sekolah baru, karena pengalaman Bapak dan Ibu di sini pastilah mempunyai pengalaman yang lebih dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang di sana ya, karena Bapak dan Ibu sekolah Pak Muhammad ini tempatnya agak jauh. Saya sudah sampai Pak, karena saya berapa tahun yang lalu juga mengadakan supervisi mutu ke sekolah Pak Muhammad di SD 17 di Paribugis. Hanya ya